Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik ya. Di sini Bapak ingin menjelaskan mengenai materi kita pada siang hari ini, yaitu iman pada hari akhir. Tetapi sebelum memulai proses pembelajaran, kita doa dahulu supaya dalam proses pembelajaran ini lancar tanpa ada kendala dan juga dapat ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Berdoa mulai. Oke, langsung saja pengertian hari akhir. Ada yang tahu tidak hari akhir? Hari akhir itu merupakan nama lain dari hari kiamat. Hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Jadi pada hari akhir ini akan terjadi peristiwa yang maha dahsyat yang manusia itu tidak dapat menghindar. Semua makhluk hidup di dunia ini akan binasa. Lalu kapan terjadinya? Mengenai kapan terjadinya kiamat, tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahuinya, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Jadi bila ada seseorang di media gitu, di YouTube, ada seorang ustadz yang mengatakan ataupun peramal lah yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tahun 2022 misalnya, jangan mudah percaya, karena dia manusia biasa, bukan Tuhan. Kok sampai mengerti hari kiamat itu kapan? Jadi ya, hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Manusia itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Next, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa kiamat itu tidak ada yang mengetahui. Manusia itu tidak ada yang tahu kiamat itu. Bahkan orang pintar sekalipun yang IQ-nya tinggi, punya ilmu pengetahuan yang tinggi gitu, tidak tahu. Meskipun ilmuwan astronomi pun tidak tahu. Jadi hanya Allah semata yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Next, kebenaran terjadinya hari akhir. Penjelasan Al-Quran dan hadis tentang hari akhir terdapat pada surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, wa anna sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Lalu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Hai ya Rasulullah, apakah iman itu?" Terus Rasulullah menjawab, "Iman ialah kau percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, utusan-utusannya, hari akhir, dan qadar-qadarnya." Lalu macam-macam hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk hidup yang bernyawa, contohnya kematian, bencana, dan lain-lain.
Lalu kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Nama-nama lain hari akhir. Yang pertama yaumul qiyamah, terus yaumul akhir, yaumul ba'ts, yaumul hisab, yaumuddin, yaumul haq, yaumul wa'id, yaumul hasr, yaumul khuruj, yaumul mau'ud, yaumul zalzalah. Tanda-tanda hari kiamat. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya hari kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda kiamat kecil diantaranya manusia bermegah-megahan melupakan Allah. Terus selanjutnya sikap anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Terus zina juga mulai merajalela dan melegalkan. Terus selanjutnya ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Terus manusia kembali menyembah selain Allah. Lalu selanjutnya banyak ahli Al-Quran tetapi kelakuannya fasik. Nah, itu tanda-tandanya tanda-tanda hari kiamat kecil. Lalu selanjutnya tanda-tanda besar hari kiamat yang besar. Ciri-cirinya terbelahnya bulan, lalu matahari terbit dari arah terbenamnya, itu arah barat, terbit dari barat. Lalu keluar dukhon atau asap racun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Lalu seringnya terjadi peristiwa gempa bumi, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir yaitu alam barzah, yaumul ba'ts, yaumul mahsyar, lalu yaumul mizan, yaumul hisab. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama adalah mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah. Lalu selanjutnya mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan mencontek, mengambil sesuatu bukan hak miliknya, korupsi dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang terakhir dalam hidupnya di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan serta tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan orang lain. Selesai. Kemudian penjelasan Bapak. Bapak mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan, harap dimaklumi ya. Sebelum pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu, membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.